semuanya, perkenalkan, nama saya Sendineno. Saya berasal dari Institut Teknologi Albert Funai Kupang, Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 14 materi dari mata kuliah kami, yaitu Ekonomi Teknik. Karena itu, saya mohon kesediaan kakak-kakak untuk mendengar materi yang akan saya bawakan. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk kepada inti dari materi ini, saya akan memberikan gambaran atau pengertian mengenai apa sih itu ekonomi teknik. Jadi ekonomi teknik itu adalah aplikasi prinsip-prinsip ekonomi dalam pengambilan keputusan teknik untuk memaksimalkan nilai ekonomi dari proyek atau sistem teknik. Jadi ini melibatkan analisis biaya, ada juga manfaat, ada juga resiko untuk menentukan kelayakan dari efisiensi suatu proyek atau beberapa proyek. Oke teman-teman, jadi saya akan membawakan kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai prinsip-prinsip ekonomi teknik. Baik, jadi saya akan membahas 6 prinsip dari ekonomi teknik ini. Yang pertama itu nilai waktu dari uang. Jadi apa sih nilai waktu dari uang ini? Maksudnya bagaimana? Oke, jadi saya akan memberikan pengertian dari nilai waktu dari uang ini, yaitu nilai uang saat ini tidak akan sama seperti nilai uang yang akan datang nanti ya teman-teman. Baik, jadi saya akan membahas ke-6 prinsip dari ekonomi teknik ini. Yang pertama, nilai waktu dari uang. Maksudnya nilai waktu dari uang ini yaitu nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa depan atau masa yang akan datang nanti. Yang kedua ini ada analisis biaya manfaat, yaitu merupakan penentuan manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga ini ada analisis titik impas, yaitu menentukan biaya sama dengan total pendapat. Yang keempat ini ada depresiasi dan amortisasi, yaitu pengalokasian biaya aset tetap selama masa pakai aset tersebut. Jadi yang kelima, analisis penggantian merupakan penentuan kapan suatu aset yang lama harus diganti dengan aset yang baru. Yang keenam, perbandingan alternatif, yaitu untuk mengevaluasi berbagai alternatif proyek atau solusi teknik dengan mempertimbangkan aspek biaya, manfaat, dan resikonya. Oke, jadi teman-teman, prinsip ekonomi teknik diaplikasikan dalam berbagai aspek pengambilan keputusan seperti dalam proyek konstruksi, perencanaan kapasitas produksi, manajemen biaya, dan investasi modal. Misalnya dalam proyek konstruksi, analisis biaya manfaat digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif desain dan teknologi yang paling efisien secara ekonomi. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu biaya produksi. Definisi dari biaya produksi. Jadi, definisi dari biaya produksi ini yaitu jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Ada 3 jenis biaya yang saya akan bahas, yaitu biaya yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap tidak berubah meskipun tingkat produksi berubah. Misalnya biaya sewa dan gaji tetap. Yang kedua itu ada biaya variabel. Biaya variabel itu biaya yang berubah seiring perubahan tingkat produksi. Misalnya biaya bahan baku dan tenaga kerja. Yang ketiga itu ada biaya total, yaitu merupakan jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Faktor apa saja yang mempengaruhi biaya produksi ini?
Jadi faktor yang pertama itu harga input produksi, misalnya bahan baku, tenaga kerja. Terus yang kedua itu ada efisiensi proses produksi. Yang ketiga skala produksi. Yang keempat teknologi produksi. Baik, jadi kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu konsep nilai terhadap waktu. Sebelum saya masuk ke dalam materi ini, tadi saya sudah sempat singgung, apa sih konsep nilai uang terhadap waktu ini? Saya akan bahas lebih lanjut. Jadi konsep nilai waktu dari uang ini adalah konsep yang memperhatikan waktu dalam menghitung nilai uang. Artinya teman-teman, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan suatu hari nanti atau 1 tahun yang akan datang. Baik, jadi kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu analisis kelayakan proyek. Definisi dari analisis kelayakan proyek ini yaitu merupakan proses evaluasi yang menentukan apakah suatu proyek layak dilaksanakan berdasarkan kriteria ekonomi, teknis, dan hukum. Berikut ada komponen analisis kelayakan. Komponen dari analisis kelayakan ini ada beberapa, yaitu yang pertama analisis pasar. Analisis pasar ini menilai permintaan dan penawaran untuk produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua ada analisis teknik. Analisis teknik merupakan penilaian kemampuan teknis untuk melaksanakan proyek. Yang ketiga ini ada analisis keuangan. Jadi analisis keuangan menghitung biaya pendapatan dan profitabilitas proyek. Yang berikut ada analisis ekonomi, yaitu menilai dampak proyek terhadap ekonomi lokal dan nasional. Oke, kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu metode annual worth, yaitu nilai tahunan ekuivalen. Merupakan metode evaluasi ekonomi yang digunakan untuk membandingkan alternatif investasi dengan umur ekonomis yang berbeda. Annual worth ini menghitung nilai tahunan yang setara dari arus kas suatu proyek selama masa hidupnya. Jadi proyek dengan annual worth ini dipilih yang tertinggi karena menunjukkan nilai tahunan yang paling menguntungkan. Selanjutnya kita akan membahas keunggulan dan kelemahan dari annual worth ini. Jadi keunggulannya itu memudahkan perbandingan proyek dengan umur ekonomis berbeda. Seterusnya itu kelemahannya, yaitu membutuhkan perhitungan yang lebih kompleks. Baik, kita akan masuk ke dalam materi yang keenam, yaitu menentukan tingkat pengembalian minimum dalam metode nilai masa depan. Baik, menentukan tingkat pengembalian minimum dalam metode nilai masa depan ini adalah tingkat pengembalian terendah yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Dalam menentukan tingkat pengembalian minimum, investor harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama itu ada biaya modal. Biaya modal adalah biaya untuk menggunakan dana yang bisa mencakup bunga atau pengembalian yang diharapkan dari alternatif investasi lainnya. Biaya modal sering digunakan sebagai dasar untuk tingkat minimum. Baik, yang kedua, pertimbangan yang kedua ada pengembalian tujuan keuangan, yaitu investasi harus mencapai atau melampaui tingkat pengembalian yang ditetapkan sesuai dengan tujuan keuangan jangka panjang, seperti yang pertama itu ada pensiun, yang kedua ada pendidikan, atau akuisisi aset. Modal sering digunakan
sebagai dasar untuk tingkat pengembalian minimum. Apa sih risiko dari investasi ini? Adakah risiko dari investasi atau tidak? Jawabannya itu yaitu ada ya teman-teman. Jadi risiko dari investasi ini yaitu risiko yang terkait dengan investasi dapat mempengaruhi tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk mengkompensasi ketidakpastian. Berikut faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan tingkat pengembalian minimum. Jadi faktor yang pertama itu ada biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini merupakan pengembalian yang hilang dari pilihan alternatif yang tidak dipilih. Jadi ini harus dipertimbangkan ketika menentukan tingkat pengembalian minimum. Yang kedua ada inflasi. Tingkat inflasi mempengaruhi daya beli uang di masa depan. Tingkat pengembalian mencakup kompensasi untuk inflasi agar nilai investasi di masa depan tetap relevan. Ketiga, ada tingkat risiko. Jadi investasi dengan risiko lebih tinggi harus menawarkan pengembalian lebih tinggi. Risiko bisa berupa risiko pasar. Yang berikut saya akan membahas kelebihan dan kekurangan metode nilai masa depan ini. Jadi kelebihan dari metode ini yaitu sederhana dan mudah diterapkan untuk proyeksi jangka panjang. Terus bisa juga memudahkan investor dalam memahami bagaimana investasi akan berkembang seiring waktu. Kekurangannya yaitu teman-teman, yang pertama mengabaikan nilai waktu uang secara terpisah dari analisis risiko. Terus yang kedua itu juga tidak mempertimbangkan arus kas yang mungkin terjadi selama periode investasi. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam materi yang ke-7 yaitu nilai pengembalian internal dan eksternal. Jadi nilai pengembalian internal atau IRR adalah tingkat suku bunga yang membuat nilai sekarang bersih atau NPV dari semua arus kas proyek sama dengan 0. Dalam kata lain, IRR adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi. Nilai pengembalian eksternal atau yang disebut dengan ERR. Jadi ERR ini merupakan alternatif dari IRR yang mengatasi beberapa kelemahan dari IRR. Konsep IRR ini mengukur profitabilitas suatu proyek secara intrinsik tanpa mempertimbangkan tingkat diskonto eksternal atau tingkat pengambilan investasi alternatif. Proyek dengan IRR lebih tinggi dari tingkat diskonto minimum yang diinginkan. Keunggulan dari IRR ini yaitu yang pertama mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang kedua itu memberikan gambaran yang jelas tentang profitabilitas intrinsik proyek. Yang berikut ada kelemahan. Kelemahan dari IRR ini yaitu perhitungannya bisa rumit, terutama untuk proyek dengan arus kas yang kompleks. Yang berikut itu tidak mempertimbangkan skala proyek. Dua proyek dengan IRR yang sama tetapi investasi awal yang berbeda memiliki profitabilitas yang berbeda juga. Yang ketiga itu dapat menghasilkan beberapa nilai IRR jika arus kas berubah tanda lebih dari sekali. Kita masuk ke dalam konsep IRR yaitu mengukur profitabilitas proyek dengan mempertimbangkan kesempatan investasi alternatif yang tersedia. Arus kas antara direinvestasikan pada tingkat diskonto eksternal bukan pada tingkat IRR. Keunggulan dari ERR ini yaitu lebih realistis daripada IRR karena mempertimbangkan reinvestasi pada tingkat diskonto eksternal.
Yang kedua itu menghindari masalah beberapa nilai IRR yang mungkin terjadi pada IRR. Kelemahannya itu yang pertama, perhitungannya lebih kompleks daripada IRR. Yang kedua, membutuhkan informasi tentang tingkat diskonto eksternal yang mungkin sulit untuk ditentukan dengan akurat. Oke, jadi baik IRR maupun ERR merupakan alat yang berguna dalam evaluasi investasi. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada kompleksitas proyek dan ketersediaan informasi. ERR umumnya dianggap lebih realistis daripada IRR, terutama untuk proyek jangka panjang karena mempertimbangkan kesempatan reinvestasi pada tingkat diskonto eksternal. Namun, kompleksitas perhitungan ERR dapat menjadi kendala. Seringkali kedua metode digunakan bersamaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang profitabilitas suatu proyek. Penting untuk memahami asumsi dan batasan dari setiap metode sebelum menggunakan dalam pengambilan keputusan. Oke, kita masuk kepada materi yang ke-8 yaitu rate or return, yaitu yang biasa disebut ROR atau tingkat pengembalian adalah tingkat diskonto yang membuat present worth atau PW suatu proyek sama dengan nol. ROR menunjukkan tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh suatu investasi. Proyek dengan ROR lebih tinggi dari tingkat diskonto minimum yang diinginkan dipilih. Penentuan ROR biasanya ditentukan secara iteratif atau menggunakan software khusus. Keunggulan dari ROR ini memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat keuntungan investasi. Kelemahan dari ROR ini yaitu perhitungannya bisa rumit, terutama untuk proyek dengan arus kas yang tidak teratur. Jadi kesimpulannya yaitu ROR merupakan ukuran profitabilitas suatu investasi yang menunjukkan persentase keuntungan relatif terhadap investasi awal. Meskipun mudah dipahami dan diinterpretasikan, ROR memiliki keterbatasan. Ia hanya memberikan gambaran sederhana tentang profitabilitas tanpa mempertimbangkan faktor waktu atau nilai waktu uang secara eksplisit. Untuk analisis yang lebih komprehensif, metode seperti Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return atau IRR yang memperhitungkan nilai waktu uang lebih disukai. Meskipun demikian, ROR tetap berguna sebagai indikator awal profitabilitas dan mudah dibandingkan antara proyek. Kita masuk kepada materi yang ke-9 yaitu evaluasi investasi. Evaluasi investasi merupakan proses sistematis untuk menilai kelayakan suatu proyek investasi. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan keputusan. Aspek penting dalam evaluasi investasi ini meliputi ada 3 faktor, yaitu faktor yang pertama, analisis sensitivitas, yaitu menguji beberapa sensitif hasil proyek terhadap perubahan asumsi, misalnya perubahan harga, bahan baku, dan tingkat inflasi. Yang kedua itu ada analisis risiko, yaitu mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan proyek. Yang ketiga, perbandingan alternatif, yaitu membandingkan berbagai alternatif investasi untuk memilih yang terbaik. Kita masuk kepada materi yang ke-9 yaitu evaluasi investasi. Evaluasi investasi merupakan proses sistematis untuk menilai
kelayakan suatu proyek investasi. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan keputusan. Aspek penting dalam evaluasi investasi ini meliputi ada 3 faktor, yaitu faktor yang pertama, analisis sensitivitas, yaitu menguji beberapa sensitif hasil proyek terhadap perubahan asumsi, misalnya perubahan harga, bahan baku, dan tingkat inflasi. Yang kedua itu ada analisis risiko, yaitu mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan proyek. Yang ketiga, perbandingan alternatif, yaitu membandingkan berbagai alternatif investasi untuk memilih yang terbaik. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu pemilihan alternatif. Oke, jadi pemilihan alternatif pengambilan keputusan merupakan hal penting dalam berbagai bidang kehidupan. Pemilihan alternatif yang tepat membutuhkan pertimbangan yang matang dan objektif. Analisis sensitivitas membantu dalam mengevaluasikan risiko dan ketidakpastian dalam suatu keputusan. Metode pemilihan alternatif. Berbagai metode dapat digunakan untuk memilih alternatif, disesuaikan dengan kompleksitas masalah dan preferensi pengambilan keputusan. Jadi metode yang ada pada pemilihan alternatif ini yaitu analisis SWOT. Yang kedua ada matriks keputusan, yang ketiga ada analisis sensitivitas. Selanjutnya materi yang ke-11 yaitu depresiasi dan pajak. Depresiasi dan pajak adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung penurunan nilai aset berwujud atau aset tetap suatu perusahaan dengan memetakan penurunan nilai suatu aset dari waktu ke waktu. Berikut beberapa poin penting dalam depresiasi dan pajak, yaitu yang pertama ada refleksi penurunan nilai aset. Beberapa poin penting dalam depresiasi dan pajak, yaitu yang pertama ada refleksi penurunan nilai aset. Jadi refleksi penurunan nilai aset mencerminkan penurunan nilai aset secara realistis yang terjadi seiring waktu. Yang berikut meratakan beban pajak depresiasi memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya aset secara merata selama masa manfaat dari aset tersebut. Yang kedua itu ada metode depresiasi, yaitu metode garis lurus. Metode ini mengalokasikan biaya aset secara merata selama masa manfaat aset. Yang berikut ada metode saldo menurun, yaitu biaya aset lebih besar di tahun-tahun awal dan lebih kecil di tahun-tahun berikutnya. Dampak depresiasi terhadap pajak, yaitu yang pertama menghasilkan kena pajak, yaitu depresiasi mengurangi penghasilan kena pajak sehingga mengurangi kewajiban pajak. Yang kedua itu arus kas, yaitu depresiasi tidak melibatkan arus kas keluar tetapi mengurangi kewajiban pajak sehingga meningkatkan arus kas. Yang ketiga itu ada nilai buku. Dampak depresiasi terhadap pajak, yaitu yang pertama menghasilkan kena pajak, yaitu depresiasi mengurangi penghasilan kena pajak sehingga mengurangi kewajiban pajak. Yang kedua itu arus kas,
yaitu depresiasi tidak melibatkan arus kas keluar tetapi mengurangi kewajiban pajak sehingga meningkatkan arus kas. Yang ketiga itu nilai buku. Depresiasi mengurangi nilai buku aset yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Kelebihan dari depresiasi dan pajak itu adalah depresiasi membantu perusahaan dalam merencanakan penggantian aset yang sudah usang atau rusak. Yang kedua, mengklaim pajak depresiasi memerlukan proses administrasi rumit dan memakan waktu. Berikut kekurangan dalam depresiasi dan pajak itu adalah depresiasi merupakan biaya non-kas, sehingga tidak memerlukan pengeluaran kas. Hal ini menyebabkan perusahaan memiliki laba bersih yang lebih tinggi, tetapi tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dan peraturan pajak depresiasi dapat berubah-ubah sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan. Kita masuk kepada materi yang ke-12, yaitu hubungan antara perhitungan depresiasi. Dasar perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPD adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Jadi pajak yang terutang itu yaitu penghasilan kena pajak atau wajib pajak badan dan penghasilan kena pajak atau wajib orang pribadi. Depresiasi atau penyusutan untuk aktiva tetap berwujud adalah pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menghasilkan, memelihara, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak boleh dibebankan kepada orang lain. Jadi kesimpulannya yaitu dasar pengenaan pajak atau DPD adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undang perpajakan. Penyusutan atau depresiasi adalah metode akuntansi pajak untuk mengalokasikan biaya aset berwujud atau fisik selama masa manfaatnya. Kita masuk kepada materi yang ke-13, yaitu analisis investasi dengan mempertimbangkan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas keuntungan dari investasi seperti dividen, bunga, dan keuntungan dari penjualan aset. Jadi pajak pertambahan nilai atau PPN ini dapat dikenakan pada pembelian produk atau jasa terkait investasi seperti biaya administrasi atau komisi. Mekanisme pajak investasi, yaitu yang pertama ada penghasilan pasif, yaitu keuntungan dari investasi seperti dividen, bunga, dan sewa. Yang kedua, penghasilan aktif, yaitu keuntungan dari penjualan aset seperti saham, obligasi, dan properti. Yang ketiga, penghasilan kapital, yaitu keuntungan dari penjualan aset yang dipegang lebih dari 1 tahun. Keuntungan investasi bebas pajak, yang pertama ada penghematan. Yang
Anda dapat menikmati hasil investasi tanpa kewajiban pajak, meningkatkan pengembalian investasi. Yang kedua itu ada pertumbuhan aset. Aset Anda dapat tumbuh lebih cepat karena tidak ada potongan pajak. Yang ketiga ada kemudahan. Anda tidak perlu repot dengan pengisian pajak dan administrasi pajak. Oke, kesimpulan dari materi ini yaitu memahami dampak pajak pada investasi adalah kunci untuk meraih keuntungan maksimal melalui perencanaan yang matang dan strategi yang tepat. Anda dapat meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan potensi keuntungan investasi Anda. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional keuangan untuk mendapatkan saran yang lebih spesifik. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-14, ekonomi teknik dan proses perencanaan. Beberapa aspek utama dari ekonomi teknik: analisis biaya dan manfaat, yaitu ekonomi teknik melibatkan perhitungan biaya yang terkait dengan proyek atau sistem teknik dan membandingkannya dengan manfaat yang diharapkan. Ini termasuk biaya awal, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan. Yang kedua, evaluasi proyek. Dalam ekonomi teknik, berbagai metode evaluasi proyek seperti NPV, IR, dan payback digunakan untuk menentukan kelayakan finansial dari suatu proyek. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Ekonomi teknik memberikan alat dan teknik untuk membantu manajer dan insinyur dalam membuat keputusan yang rasional dan berbasis data mengenai investasi dan pembangunan teknologi. Yang berikut ada aplikasi ekonomi teknik. Rekayasa dan konstruksi untuk mengevaluasi proyek pembangunan dan infrastruktur. Yang kedua itu ada industri manufaktur, yaitu dalam analisis biaya produksi dan pengembangan produk. Yang ketiga ada energi, yaitu untuk menilai proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. Yang keempat itu ada transportasi, yaitu dalam perencanaan dan evaluasi sistem transportasi. Yang berikut ada proses perencanaan. Kita mulai dari definisi perencanaan. Perencanaan adalah proses penetapan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam mencapai suatu tujuan, biasanya tidak dilakukan secara sembarang, tetapi dilakukan dengan penuh perencanaan yang matang. Dengan perencanaan yang matang itulah, maka seseorang akan lebih mudah dalam menentukan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar tujuan yang diharapkan bisa cepat tercapai. Tahapan proses perencanaan, yaitu yang pertama ada menentukan target dan tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat itu kita dapat menguapkan rencana rangkaian kegiatan. Oke, jadi metode perencanaan. Perencanaan strategis fokus pada tujuan jangka panjang. Perencanaan taktis menyusun rencana untuk mencapai tujuan jangka pendek. Yang berikut, perencanaan operasional, yaitu rencana harian atau mingguan untuk kegiatan operasional. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu ekonomi teknik dan proses perencanaan merupakan aspek yang penting dalam pengambilan keputusan di dunia industri. Dengan menerapkan analisis biaya
dan manfaat organisasi dan pembuatan keputusan yang lebih baik dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Sekian pembawaan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang telah setia menemani saya dan mau menonton sampai akhir video ini. Saya minta maaf untuk kata-kata yang tidak berkenan di hati. Saya juga ucapkan mohon maaf untuk kata-kata yang tidak berkenan di hati. Juga saya menyadari kesalahan dalam pengucapan kata-kata saya. Karena itu saya mohon agar kritikan dan saran dari kakak-kakak semua untuk membantu saya dalam membuat video yang akan lebih baik lagi nanti. Terima kasih.